Shinki, Chen-Chen nggak datang. Udah sisa kita. Aubrey, Steven, Wilbert. Oke, baik. Yuk semuanya, yuk duduk dulu. Ya. Suruh semuanya aja. Semuanya. Halo, selamat pagi teman-teman yang di rumah. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, kok kecil sekali ya suaranya ya? Tolong salah satu ada yang bersuara dong teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon maaf agak terlambat karena Ibu lagi jaringannya mau Ibu ini dulu ya. Baik. Oke, kedengeran. Halo, selamat pagi teman-teman. Kedengeran tidak suara Ibu? Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon maaf ya, jaringannya kurang. Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini di hari ketiga di tahun 2022, kita semua akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Oke, apakah ada Marvel di sini? Calvin? Yasin? Lovena? Nolan? Aubrey? Hadir. Oke, Aubrey hadir. Steven? Wilbert? James? James hadir. Jason? Hadir. Faiz? Hadir. Rafael? Hadir. Kevin? Kevin? Tidak ada. Rico? Gary? Hadir. Owen? Hadir. Stephanie? Hadir. Eni? Oke, Eni tidak ada. Helen? Sing-i? Jenis? Jenis tidak ada. Chen-Chen?
Jadi kesiangan ya, nggak online, nggak ini ya, nggak datang hari ini. April, Hadir. Aubrey, Audrey tidak ada. Jolin. Oke, Jolin tidak ada. Kailin, Hadir. Cecil, Sabel. Oke, Pancang, apakah ada yang tahu Kevin, Annie, Janice, dan Jolin? Halo? Oh, Janice wifi-nya ada masalah. Terus ada lagi? Siapa lagi? Tidak ada? Oke, baik. Silakan yang mau presentasi. Siapa yang siap untuk presentasi? Yang hari ini minggu ini terakhir ya. Kellen presentasi sekarang ya. Ibu ini pakai Ibu share screen dari sini. Oke. Kamu temanya tentang apa sih? Oke, sebentar ya. Untuk yang di rumah silakan siapa yang siap untuk presentasi hari ini tidak ini lagi ya. Hah? Enggak usah langsung jelasin aja bisa. Cecil udah belum sih? Belum. Cecil terus siapa lagi yang belum? Ya, Ibu, aku boleh presentasi, Bu? ya udah silakan yang Bu, mau aku mau dulu. presentasi. Ya silakan yang di rumah dulu deh. Sambil Ibu siapkan yang mau presentasi sesudah ini di sini. Silakan. Karena ini minggu ini harus sudah selesai semua. Silakan. Oh, April. Selamat pagi. Saya mau menjelaskan teks tanggapan. Teks yang saya pilih adalah Kita Indonesia Satu Dalam Keberagamaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, Kalian hadap ke sini aja, jangan begitu nanti jaga jarak. Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, tapi tetap satu jua. Disatukan oleh semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing ras, suku, budaya, dan agama saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak agar tercipta kerukunan dan kesatuan di Indonesia. Penegasan ulang. Indonesia sangat kaya dan akan keberagaman, mulai dari agama, suku, dan bahasa, dan kebudayaan. Walaupun menghormati kepercayaan kita semua, seperti waktu kita semua menghormati orang lain yang sedang puasa dengan cara menghindar mereka saatnya makan. Jenis kalimat tanggapan saya adalah kesetujuan, karena kita setuju bahwa kita bersatu walaupun masing-masing punya berbeda ras, suku, budaya, dan agama. Oke. Mengapa kamu ambil tema ini? Bukannya temanya harus budaya Indonesia. Ya, maksudnya kan kamu ambil tentang kebudayaan, kan ada yang lain gitu. Kenapa kamu tertarik untuk mengambil teks tanggapan ini? Karena tentang Indonesia.
Oke, karena tentang Indonesia sesuai dengan tema yang dipilih oleh ini oleh Ibu Rika ya. Oke, sekarang Ibu Rika tanya lagi satu lagi. Ya. Kamu teks tanggapan ini kamu orientasinya, fokusnya itu kepada kritikan atau saran atau yang mana? Kayaknya nggak ada ya. Saran. Oke, kamu sebagai generasi Bunda, kira-kira apa yang akan kamu lakukan berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini? Aku akan selalu menghormati budaya-budaya Indonesia dan orang. Terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan buat April. Oke, pertahankan Walaupun ya. berbeda. Iya. Silakan lanjut. Siapa lagi? Oh ya, sebelum kita ini tolong dong kameranya dibuka dulu. Ya, kameranya dibuka dulu. Sebentar. Ibu nggak pakai ini deh. Tolong kameranya dibuka terlebih dahulu. James, tolongin Ibu Rika untuk Ya, Bu. Ya, Bu. kameranya tolong dibuka. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah difoto? Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Karena ini baru ada tadi April ya, April. Oke. Faiz mau silakan. Iya, Silakan Faiz. aku mulai ya. Ya, silakan. Teks tanggapan bahasa Indonesia. Daftar terisi. Nomor 1 ada teks keagamaan Indonesia, kedua terisi Indonesia, kedua teks tanggapan, ketiga unsur teks keragaman obat. Teks tanggapan. Evaluasi. Watak budaya masyarakat Indonesia pada saat ini masih kental dengan adat istiadat setempat dan juga ada sebagian yang lain sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya sudah bersifat modern. Karena masyarakat Indonesia dapat menerima watak yang ada dan Ya, langsung ya Faiz. halo? Halo, Bu? Bu Rika.
Halo Bu, saya continue ya. Ibu Rika, saya continue atau gimana? Ibu Rika ke mute, Bu. Ayo continue. Ibu ikut. Oh, oke. Oke. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk mencintai dan mempelajari budaya-budaya yang ada di bangsa agar budaya istiadat yang ada pada bangsa Indonesia tetap terjaga keasliannya. Penegasan ulang. Indonesia itu namanya Hutsi, banyak bicara saja. Orang Indonesia digambarkan dalam film 23% baik, bagus. 78% buruk, seolah-olah Indonesia masih zaman batu. Di luar sana sudah zaman besi. Perlu masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka itu belum berpikiran terbuka. Saya orang Indonesia, malu menjadi orang Indonesia. Karena orang di Indonesia kebanyakan anak mudanya selalu karena orang di Indonesia kebanyakan anak mudanya selalu di internet atau dalam kota. Lain game online, mereka bodoh, orang tuanya pun bodoh. Orang Indonesia itu masih di hutan, belum tahu yang namanya pemikiran terbuka. Maka sebab itu, saya berpindah ke warga negaraan. Kalian belum tahu siapa sosok pahlawan kalian. Memang dia mempunyai sisi baik sebagai tokoh sejarah, tapi dia mempunyai sikap negatif, seperti dia mengatakan bahwa dialah presiden seumur hidup. Tahu apa dia? Berani berkata begitu. Mungkin dia termakan kekuasaan saya maklumi, tapi dia terlalu menunggu lama untuk memerdekakan Indonesia, sehingga sekarang Indonesia telah menjadi zaman batu purba. Unsur-unsur teks. Saran. Indonesia itu namanya hutan rimba, penuh dengan korupsi. Banyak bicara saja. Orang Indonesia digambarkan di dalam film 23% bagus, 78% buruk. Seolah-olah Indonesia masih zaman batu. Di luar sana sudah zaman besi. Perlu masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka itu belum berpikiran terbuka. Terima kasih. Oke, berarti kamu teks tanggapannya kamu saran atau kritik di sini? Terima kasih. Ya? Saran atau kritik? Halo Faiz. Terima kasih. Wifi-nya yang putus-putus atau Ibu Rika-nya kamu yang enggak ini ya? Apa? Faiz. Wifi-nya merah, Bu. Wifi siapa? Ibu Rika ya? Iya. Halo, Bu. Oke, baik. Yuk, silakan lanjut. Siapa lagi? Cecil siap? Kamu presentasinya ada di mana? Hah? Di situ ya? Berarti kamu masuk ke Google, ke Zoom dulu. Oke, kita tunggu Cecil, silakan. Ibu, aku boleh presentasi? Nolan ya?
Oke ya. Iya. Nanti dulu Cecil bisa sekarang apa habis Nolan aja ya? Habis Nolan silakan, yang di rumah dulu deh. Ya silakan. Oke, Bu. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tanggapan tentang kebudayaan Indonesia. Evaluasi. Keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Deskripsi. Keragaman suku bangsa di Indonesia menciptakan berbagai jenis adat dan kesenian. Wujud kebudayaan masyarakat Indonesia antara lain seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Keragaman budaya di Indonesia tidak dapat terlepas dari berbagai bentuk Bagus sih kesenian. jaringannya nih. Dalam bidang sastra, Faiz Indonesia jelek banget. mempunyai Ya, tadi Faiz berbagai jaringannya bahasa jelek sekali. Nolan apa sih ini? daerah sebagai cerita. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan, padahal perbedaan itu sendirilah yang cara persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Ini adalah kesimpulan dari teks yang saya cari, sumbernya ada di bawah. Meski budaya asing dinilai lebih modern dan lebih gaul, budaya Indonesia juga tidak kalah bagusnya untuk diperkenalkan. Jika budaya asing begitu-begitu saja, budaya Indonesia justru banyak ragamnya. Selain tidak terpengaruh budaya asing, sebaiknya kita tetap memilah budaya asing untuk dipelajari. Jangan sampai asal memilih dan menghilangkan budaya sendiri. Kita boleh mempelajari budaya asing, namun harus dengan cermat. Mengambil sisi positif yang bisa mengembangkan diri kita tanpa menghilangkan jati diri kebudayaan sendiri. Tanggapan. Menghargai perbedaan, salah satunya berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan teman atau orang lain yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Ikut membantu kerjasama bergaul tentang suku atau budaya mereka. Menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Terima kasih. Daerah yang berbeda dengan kita. Oke, silakan. Mengapa kamu ambil tema ini, Nolan? Karena saya lagi mencari teks dan saya melihat ini dan teksnya
interesting, jadi saya ngambil. Oke. Terus kamu tadi ambilnya ini ya, apa temanya, apa sorry, teks tanggapannya saran atau kritik ini? Saran. Saran. Nah, apakah apa saran kamu untuk anak-anak muda seusia kalian? Sarannya tadi untuk kerja bersama untuk memakai budaya Indonesia agar budaya kita lebih luas dan menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Nah, kita harus bergandengan tangan, saling membantu ya untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, silakan. Siapa lagi yang di rumah dulu ya, yang di rumah dulu karena wifi di sekolah kayaknya jelek, takutnya nanti presentasi juga. Ya, silakan. Saya mau selanjutnya. Kellen ya? Kailin ya? Nanti dulu. Ini nih. Iya. Kamu nanti aja ya, besok ya. Karena nih ada murid yang nanti kalau besok nanti dia akan menghilang, tidak mau bersuara ini. Ini dulu deh, Kellen dulu ya. Ini spesial, dia anak spesial soalnya ya. Oke. Sorry ya, nanti dulu ya. Ini dulu. Karena nih kalau dia sebentar. Karena dia nanti menghilang. Yang mana sih yang ini aja PPT ya? Yang ya itu PPT yang bawah PDF. Ya. Soalnya nanti kalau dia tidak presentasi, Ibu tidak dapat nil. Ibu yang nguber-nguber dia. Masuk tapi dipanggil nggak ada suaranya. Ntar alasannya ini lagi. Udah ada ini Bu, apa? Nggak bisa ya? Kok nggak bisa sih? Nggak bisa kebuka loh. Yang bawah PDF. Iya, tapi tidak bisa kebuka. Tuh, nggak bisa kebuka. Oke, PDF-nya bisa kebuka. Oke. Sorry ya teman-teman, habis ke Kailin boleh Kailin ya. Nggak apa-apa, ini dulu punyanya si ini dulu. Silakan. Kesadaran publik atas keselamatan berkendara. Terus? Adanya berita kecelakaan lalu lintas saat ini sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui, baik di berita maupun di sosial media. Bahkan melihat pemandangan anak yang masih di bawah umur mengendarai motor juga menjadi hal yang lumrah saat ini. Hal yang dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan sebesar 61% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat faktor manusia yaitu kemampuan dan juga karakter dalam mengemudi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan keselamatan dalam berkendara di masyarakat masih sangat rendah saat ini. Ini mengingat lebih dari setengah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kemampuan dan juga karakter mengemudi manusia. Oleh karena itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat perlu ditingkatkan dan perlu dimulai dari diri kita sendiri, mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku karena peraturan tersebut. Oke, cukup. Sekarang Ibu mau tanya,
Ya, di sini kamu teks tanggapannya kamu menggunakan teks tanggapan apa? Saran, kritik atau apa ini? Karena di sini kamu tidak dievaluasi ini kamu membahas tentang anak yang di bawah usia umur. Jujur aja ini temanya tidak sesuai. Temanya kita tentang keberagaman Indonesia ya atau tentang Indonesia lah. Tapi tidak apa-apa sih, tidak masalah. Tapi di sini kamu ambil ini anak di bawah umur yang nyetir motor, ya kan? Terus terjadi kecelakaan ya deskripsinya. Nah, di penegasan ulang itu perlu ditingkatkan keselamatan. Nah, sekarang di teks ini kamu ambilnya yang mana? Saran, kritik atau bagaimana untuk teks tanggapan ini? Kritik dan saran. Jadi dua-duanya kamu mix ya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Kailin sudah, silakan Kailin. Oke. Dibuka dulu, masih ada waktu. Gak apa-apa. Nanti kan bisa dilanjutin. Oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan teks tanggapan saya tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Saya mendapatkan teksnya dari lipi.co.id punya PDF, dan ini adalah teks yang saya simpulkan. Evaluasi teks. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya hayati yang beraneka ragam dan kompleks dari wilayah timur hingga barat. Secara umum, kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia belum semuanya diketahui, baik jumlah jenis maupun potensinya. Luasnya kawasan Indonesia dan kurangnya ahli taksonomi, baik flora, fauna maupun mikroba, merupakan hambatan utama dalam upaya mengungkapkan keanekaragaman hayati Indonesia secara tuntas dan benar. Kekayaan keanekaragaman hayati kelautan dan keanekaragaman hayati terestrial sebagian sudah diungkapkan, namun ada yang belum diketahui. Bahkan beberapa jenis akan terancam kepunahan sebelum diketahui. Deskripsi teks. Dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia banyak dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks, dan peran masyarakat untuk mendukung keanekaragaman hayati terjaga masih belum optimal. Kailin, maaf ya karena waktunya sudah habis, dilanjutin lagi nanti besok ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi esok, dan hari ini masih ada pramuka ya. Selamat pagi, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi nanti siang ya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.